Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'da. Pada anak-anakku kelas 8 yang berbahagia dan yang saya cintai, pada pertemuan kali ini kelas 8 di semester 1, pertemuan pertama kita akan membahas tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Iman kepada kitab-kitab Allah, salah satu pokok kepercayaan atau rukun dalam Islam ialah meyakini adanya kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah himpunan wahyu yang diturunkan kepada para rasulnya untuk disampaikan kepada kalian manusia sebagai pedoman hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 4, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu. Quran surat Al-Baqarah ayat 4. Setiap muslim wajib beriman kepada semua kitab-kitab yang telah diturunkan kepada Rasul-Rasul Allah. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzina nazzala ala rasulihi wal kitabi alladzi anzala min qablu wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab-kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab Allah yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Macam-macam kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan kepada Rasul adalah sebagai berikut. 1. Kitab Zabur diwahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam pada kira-kira abad ke-10 sebelum Masehi di daerah Israel. Yang kedua, kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam pada kira-kira abad ke-12 sebelum Masehi di daerah Israel dan Mesir. Yang ketiga, kitab Injil diwahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam pada permulaan abad pertama Masehi. Yang keempat, kitab Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad ke-6 Masehi di Makkah dan Madinah. Kitab dan suhuf para Rasul Allah. Selain 4 kitab tersebut, Allah juga menurunkan wahyu berupa suhuf kepada para nabi terdahulu. Suhuf menurut bahasa berarti lembaran. Adapun suhuf menurut istilah adalah wahyu yang disampaikan kepada Rasul, akan tetapi tidak wajib disampaikan kepada manusia. Dengan demikian, jika kita bandingkan dengan kitab,
suhuf relatif lebih sedikit daripada kitab suci. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, inna hadza la fis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam kitab-kitab yang terdahulu, yaitu suhuf Ibrahim dan Musa. Di dalam sebuah riwayat hadis disebutkan ada beberapa suhuf yang masing-masing diberikan kepada satu Nabi Adam alaihissalam sebanyak 10 suhuf, Nabi Syed alaihissalam sebanyak 50 suhuf, Nabi Idris alaihissalam sebanyak 30 suhuf, Nabi Ibrahim alaihissalam sebanyak 10 suhuf, Nabi Musa alaihissalam sebanyak 10 suhuf juga menerima kitab Taurat. Dalil-dalil tentang keberadaan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi ahwaahum amma ja'aka minal haqq ikuli janglana minkum syir'an wa minhum ya walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum bima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbiukum bima kuntum fihi tahtalifun. Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Qur'an dan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukannya kepadamu apa yang kamu perselisihkan itu. Hanya kepada Allah lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukannya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. Quran Surat Al-Maidah 48. Kitab-kitab Allah yang diimani, kitab-kitab Allah yang wajib diimani. Satu adalah kitab Zabur. Zabur adalah kitab suci yang diturunkan pada Nabi Daud alaihissalam untuk dijadikan petunjuk dan bimbingan baginya dan umatnya. Secara bahasa Zabur berasal dari kata Zabaro, yasburu zabrun, yang artinya tulisan. Jadi Zabrun menurut arti aslinya adalah kitab tertulis. Firman Allah dalam Al-Qur'an, wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ardi wa laqad faddalna ba'dun nabiyyina 'ala ba'di wa ataina Dawuda zabura. Dan Tuhanmu telah mengetahui siapa yang ada di langit dan ada di bumi, dan sesungguhnya telah kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Quran Surat Al-Isra ayat 55. Kitab Zabur diturunkan Allah sebagai petunjuk jalan yang lurus bagi umat Nabi Daud alaihissalam. Kitab Zabur juga sebagai kabar gembira bahwa bumi ini diberikan kepada hamba yang soleh, serta sebagai pemberi peringatan agar tidak ada alasan bagi manusia untuk mengingkari adanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kitab Taurat. Taurat adalah bahasa Ibrani, adalah Torah.
Taurat adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam untuk dijadikan petunjuk dan bimbingan baginya dan bagi umatnya. Firman Allah dalam Al-Qur'an, wa ataina Musal kitab wa ja'alna hudal li bani Israila alla tattakhidhu min duni wakila. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikan kitab-kitab Taurat itu sebagai petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kalian mengambil penolong selain aku. Quran surat Al-Isra ayat 2. Isi utama dalam kitab Taurat adalah 10 perintah yang berisi asas-asas keyakinan atau akidah dan asas-asas kebaktian atau syariat. 10 perintah itu adalah: 1. Perintah menghormati dan mencintai Allah dengan ketaatan terhadap perintah dan menjauhi larangannya. Yang kedua, perintah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh hormat, khidmat dan khusyuk. Yang ketiga, perintah mengkuduskan hari Allah Subhanahu wa taala, hari Sabtu, yaitu hari ke-7 setelah bekerja 6 hari dalam minggu. Yang keempat, perintah menghormati kepada orang tua. 5. Perintah menghindari pembunuhan sesama manusia. Yang keenam, perintah menghindari perbuatan keji. Ke-7, perintah menghindari perbuatan mencuri. Ke-8, perintah menghindari perbuatan berbohong atau bersaksi palsu. Yang ke-9, perintah menghindari perbuatan cabul. Yang 10, perintah menghindari perbuatan memiliki barang orang lain dengan cara yang tidak halal. Adapun fungsi diturunkan kitab Taurat adalah sebagai petunjuk bagi Nabi Musa alaihissalam dan bagi Bani Israel beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan tujuannya adalah 1, untuk meyakinkan kepada Bani Israel bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada dan Maha Esa. Yang kedua, agar manusia hanya menyembah Allah saja. Yang ketiga, agar manusia berbuat baik kepada ibu bapak. Yang keempat, agar manusia tidak berlaku kasar, curang dan dusta. Yang ketujuh, menghindari perbuatan memiliki barang orang lain dengan cara yang tidak halal. Kitab Injil. Injil adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai pedoman dan petunjuk hidup bagi Bani Israel. Firman Allah Subhanahu wa taala, waqafaina ala atharihim bi Isa bin Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurati wa ataina ul injila fihi huda wa nura wa sidq wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurati wa huda wa mau'idatan lil muttaqin. Dan kami iringkan jejak mereka nabi-nabi Bani Israel dengan Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil, sedang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi, dan membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu kitab Taurat, dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Kitab Injil semula berasal dari bahasa Yunani yang berarti kabar gembira, kemudian diterjemahkan di dalam bahasa Arab menjadi Injil. Makna dari kabar gembira yang dimaksud adalah karena Nabi Isa alaihissalam menggembirakan pada umatnya dengan berita akan kedatangan Muhammad SAW sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala yang terakhir untuk seluruh alam. Nabi Isa alaihissalam mengajarkan Injil kepada para pengikutnya hanya selama 3 tahun, tepatnya sejak usia 30 sampai usia 33 tahun. Lalu beliau diangkat atau diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari pengajaran kaum Yahudi yang ingin menyalibnya.
Isi yang terkandung dalam Injil ini berbeda dengan kitab-kitab terdahulu. Kitab Taurat mengajarkan tentang tauhid atau keesaan Allah, dan kitab Zabur mengajarkan puji-pujian, zikir dan doa kepada Allah. Sedangkan Injil mengajarkan tentang pembersihan jiwa raga dari kekotoran hawa nafsu duniawi. Dengan kata lain, Injil mengajak manusia untuk hidup zuhud, yakni pola hidup yang tidak mengutamakan hal-hal yang bersifat duniawi. Sebagai umat Islam, kita wajib mempercayai bahwa Injil merupakan kitab dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Yang terakhir, kitab Al-Qur'an. Al-Qur'an menurut bahasa berarti bacaan. Adapun menurut istilah adalah kalam Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizatnya, dan bagi yang membacanya merupakan ibadah. Perlu dipahami bahwa tidak semua firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah Al-Qur'an, karena ada juga yang disebut hadis qudsi. Perbedaannya adalah bahwa isi dan redaksi Al-Qur'an langsung dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila dibaca bernilai ibadah. Adapun hadis qudsi isinya dari Allah Subhanahu wa taala, namun redaksi kalimatnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isi pokok kandungan Al-Qur'an. 1. Tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Tauhid ini merupakan isi terpenting yang dikandung oleh Al-Qur'an. Yang kedua adalah ibadah, yaitu semua perbuatan yang bertujuan untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, janji dan ancaman, yaitu janji pahala bagi orang-orang yang berbuat kebajikan, dan ancaman berupa saksi bagi orang yang berbuat kejahatan. Yang keempat, hukum-hukum dan peraturan yang mengatur kehidupan manusia, baik untuk kepentingan hidup di dunia maupun di akhirat. Yang keempat, kisah dan riwayat orang-orang terdahulu, baik mengenai orang yang taat maupun orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi iktibar dan suri teladan bagi umat setelahnya. Kelebihan dan keistimewaan Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan banyak kitab-kitabnya, yaitu Taurat, Zabur dan Injil dan Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan suhuf. Akan tetapi dibandingkan dengan kitab dan suhuf yang lain, Al-Qur'an mempunyai banyak kelebihan dan keistimewaan. Di antaranya yaitu Al-Qur'an terpelihara kemurniannya dan keutuhannya. Yang kedua, menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Yang keempat, keindahan bahasa dan redaksinya tidak tertandingi. Yang kelima, Al-Qur'an sebagai obat penawar hati. Fungsi dan tujuan diturunkannya Al-Qur'an. Sebelum Al-Qur'an diturunkan, masyarakat Arab hidup dalam kegelapan. Mereka juga disebut masyarakat jahiliyah karena tidak mampu memilih petunjuk dengan benar. Mereka banyak yang menyimpang dari agama tauhid yang telah diajarkan oleh Nabi sebelumnya. Setelah Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan Al-Qur'an sebagai petunjuk hidup yang benar, sebagian mereka ada yang beriman dan sebagian ada juga yang menolak. Dengan demikian, tujuan diturunkannya Al-Qur'an adalah untuk menuntun manusia ke jalan yang benar agar selamat di dunia maupun di akhirat. Kitab suci Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW, berfungsi sebagai pedoman hidup dan petunjuk bagi manusia. Hudan linnas. Nama-nama lain dari kitab suci Al-Qur'an. Al-Qur'an mempunyai nama yang cukup banyak, di antara satu Alkitab,
dari Quran surat Al-Baqarah ayat 2, Al-Furqan, Az-Zikr, Al-Huda, An-Nur, dan Al-Bayyinah. Hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala: satu, memiliki rasa hormat dan menghargai kitab suci sebagai kitab yang memiliki kedudukan di atas segala kitab yang lain. Yang kedua, berusaha menjaga kesucian kitab suci dan membelanya apabila ada pihak lain yang meremehkannya. Yang ketiga, mengingatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus para rasul untuk menyampaikan risalahnya. Yang keempat, hidup manusia menjadi tertata karena adanya hukum yang bersumber pada kitab suci. Yang kelima, termotivasi untuk beribadah dan menjalankan kewajiban-kewajiban agama seperti yang tertuang dalam kitab suci. Yang keenam, menumbuhkan sikap optimis karena telah dikaruniai pedoman hidup dari Allah Subhanahu wa taala untuk meraih kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. Yang keenam, terjaga ketakwaan dengan selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua larangannya. Anak-anakku yang saya cintai, itu tadi materi tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Silakan dipahami, dibaca lagi untuk buku pegangannya. Jadi kalau ada yang masih tidak paham atau kurang paham bisa ditanyakan. Untuk yang terakhir, mari kita tutup untuk pertemuan pada hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.